pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari bumi ini. Ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia, ingin ku lukis semua hidup ini dari cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan berdua. Ku bahagia dalam bumi ini. Ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia. Dalam hidup ini adanya semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia. Lain buang kayak mah iya teh mau bisa bebas kieunya. Wah, panas sekali. Oke guys, kita goes awal Oktober. Goes Oktober. Mungkin suami istri udah mau. Ya, banyak goes di awal bulan Oktober. Tepatnya tanggal sekarang itu Hari Kesaktian Pancasila, tanggal 1 Oktober. Dan artinya banyak yang tidak membawa anaknya guys. Kenapa ya? Hari ini itu 58 tahun itu ada peristiwa G30 SPKI, dan tanggal 1 Oktober dijadikan Hari Kesaktian Pancasila. Karena dahulu Pancasila ini digantikan oleh ideologi komunis, tapi alhamdulillah tidak terjadi berkat tokoh-tokoh pahlawan kita. Oke, mudah-mudahan Pancasila tetap jaya, ideologi komunis tidak berkembang di Indonesia. Salam Goes Mania, kita akan jalan-jalan. Sekarang berada di mana itu jalannya? Jalan Lingkar Utara. Jalan Lingkar Utara, ya. Ini jalannya. Salah ya.
jalan gisi. Angon munahang sahanane momo darawake bedewa radu. Cicing borosan. Dugas pidan sing kita ane tata tutuk rakyat tadi sengsara lantas tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat-sehat selalu di tanggal 1 Oktober ini. Tanggal 1 Oktober ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Kita sebagai bangsa Indonesia harus memperingati dan tahu bahwa peristiwa 1 Oktober merupakan tanggal yang bersejarah, tanggal yang tidak boleh dilupakan. Meskipun zaman sudah berganti, rejim sudah berganti, dan para generasi sudah berganti, tapi kita tidak boleh melupakan sejarah kelam di tanggal 1 Oktober ini. Tanggal 1 Oktober ini 58 tahun atau tepatnya 1 Oktober 1965, bangsa Indonesia mengalami suatu tragedi yang memilukan, tragedi yang tidak akan pernah terlupakan, tragedi yang memicu situasi dan kondisi politik, tragedi yang merubah semuanya, dan tragedi yang tidak ingin terulang kembali. Pada peristiwa ini 7 orang meninggal di dalam sumur lubang buaya, 6 orang jenderal dan 1 perwira, serta beberapa orang lain yang terkena imbasnya akibat dari gerakan 30 September. PKI berusaha menyingkirkan lawan-lawannya ketika Soekarno sedang sakit, di mana desas-desus bahwa Soekarno itu sakit dan akan diberikan kekuasaan kepada Ahmad Yani. Namun PKI tidak ingin kekuasaan Republik ini jatuh kepada Ahmad Yani. Pada akhirnya PKI berusaha bagaimana caranya untuk menyingkirkan para perwira TNI Angkatan Darat termasuk Ahmad Yani dan Bapak Abdul Haris Nasution. Mereka berhasil menyingkirkan 6 orang perwira tinggi dan 1 perwira ajudan dari jenderal yang berhasil lolos, yaitu Pak Abdul Haris Nasution. Namun sayangnya usaha yang mereka lakukan berhasil dipukul mundur, dipukul balik oleh Bapak Maijen Soeharto. Berkat Soeharto lah gerakan 30 September gagal total alias gatot. Dan juga dampak yang lainnya, PKI berhasil dibubarkan. Tragedi penculikan 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat tanggal 1 Oktober 1965 berujung pahit bagi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tak butuh waktu lama hingga akhirnya PKI dibubarkan. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI tewas dibunuh. PKI kalah dalam kudeta gagal tersebut. Angkatan Darat dan ormas anti komunis serta masyarakat anti komunis yang selama ini tertekan oleh ulah PKI, siapa yang menabur angin dia akan mendapatkan badainya, langsung menyerang balik dan menghancurkan PKI hingga nyaris tak tersisa. Siapa yang menabur angin dia akan mendapatkan badainya. Siapa yang bikin ulah, siapa yang bikin dahulu menekan bahkan memenjarakan orang-orang yang anti komunis, pada suatu ketika di momen 1 Oktober 1965 di mana G30S yang didalami PKI itu gagal, maka masyarakat yang anti komunis mendapatkan jalan untuk memberantas komunisme dan PKI di Indonesia untuk selama-lamanya. Mereka bahu-membahu memberantas sampai ke akar-akarnya, seperti memburu tikus dengan cara membakar rumah, memburu anggota PKI dengan cara menghabisi semua
dalam musyawarah atau ikut dalam renungan atau ditulis oleh seseorang menjadi anggota PKI, itu kena imbasnya. Kemarin Mamang dengar-dengar ada berita bahwa Bapak Presiden kita meminta maaf kepada korban tragedi pasca G30S PKI. Itu artinya menurut persepsi Mama bahwa negara meminta maaf kepada PKI. Buat apa kita meminta maaf kepada PKI? Kalau mau meminta maaf kepada korban-korban pasca G30S PKI, minta maaf juga pada semenjak Indonesia merdeka, karena kita tahu semenjak Indonesia merdeka banyak sekali korban-korbannya, di antaranya yaitu Kesultanan Langkat, Kesultanan Sumatera Timur, tragedi 3 daerah di Pekalongan, Brebes, Tegal, dan juga tragedi-tragedi yang lainnya, PRRI, Permesta. Yang menjadi korban adalah rakyat sipil, di mana tentara kita juga menembaki tentara sipil. Dan juga yang terakhir mungkin kasus Tanjung Priok, kasus-kasus ulama tahun 1948 oleh PKI, dan juga kasus pembunuhan DITI. Jadi kalau minta maaf jangan sepotong-sepotong, jangan sepotong di tahun 65 sampai 66, tetapi juga tragedi-tragedi yang lain yang pernah bangsa dan negara yang melakukan, ya. Di antaranya ingin memberontas pemberontakan tetapi membunuh juga rakyat sipil yang tidak berdosa. Itu banyak sekali pemirsa. Oleh karena itu, kalau ingin meminta maaf jangan sepotong, sekalian aja semuanya, termasuk korban yang dibunuh oleh PKI. Jangan sampai kita memaafkan maling, anak rampok, tetapi korban yang dirampoknya tidak diberi maaf, apalagi tidak diberi santunan. Terlalu sekali. Ketika PKI kalah, banyak korban yang sangat banyak sekali. Bahkan diceritakan ada aliran sungai yang mengenang karena saking banyaknya korban yang dibuang ke sungai. Sekarang mungkin bisa dibalikan, seandainya saat itu gerakan G30S berhasil dan PKI yang menang dan PKI yang berkuasa, kira-kira apa yang terjadi? Sejarawan Anhar Gonggong menilai PKI juga akan melakukan pembantaian serupa. Menurut Profesor Anhar, jika melihat sejarah perebutan kekuasaan yang dilakukan komunis pasti memakan pertumpahan darah yang sangat besar. Lihat di Rusia dan Uni Soviet, mungkin 1,5 juta orang terbunuh. Di Kamboja pun Khmer Merah membunuh 2 juta penduduk yang tak sama dengan mereka, yang berbeda aliran dengan mereka, dan yang tidak berdosa, kata Anhar Gonggong dalam diskusi jelajah sejarah di Lubang Buaya Minggu 18 Oktober 2022, dikutip dalam laman merdeka.com. Walau PKI sempat menegaskan akan berjuang lewat parlemen dan tidak akan melakukan kekerasan, Anhar tak yakin dengan semua itu. Menurutnya pembantaian pasti akan terjadi. Kebetulan yang menang tahun 1965 adalah Soeharto, sehingga PKI yang dibantai, sebuah sejarah kelam yang pernah terjadi di negeri ini. Kenyataannya pasti seperti itu, tinggal siapa saat itu yang bisa mengendalikan dan menundukkan G30S PKI. Seandainya Pak Harto tidak secerdik gerakan 30 September, mungkin yang dibantai adalah orang-orang yang anti komunis, mungkin para ulama, mungkin juga para orang-orang yang tidak sepaham dengan komunisme atau dikenal dengan kabir kapitalis birokrat. Sama halnya kita dibantai pada tahun 1948. Jadi kemungkinan jikalau PKI yang menang, mungkin negara kita sama halnya dengan Korea Utara dan RRC era Mao Zedong, atau mungkin negara kita mirip dengan Pol Pot. Semua orang yang
ada di kota ditarik untuk ke pertanian dan dikerja paksa untuk memenuhi kebutuhan pangan, di mana mereka yang pintar dan mereka yang berideologi bukan komunisme akan diberantas, apalagi tentang agama mungkin akan dihapus. Untungnya PKI berhasil ditumpas dan kita sebagai warga negara Indonesia harus mengingat bahaya laten komunis. Mungkin tinggal 10 tahun yang akan datang, insya Allah akan berubah fungsi. Kita jadi apa? Biasanya kalau sudah ada jalan, ya, maka dalam beberapa tahun kemudian pinggir-pinggir jalannya yang dulunya sawah atau gunung akan berubah fungsi. Ya minimal nanti 1 tahun yang akan datang ada tambal ban di sini, ada kios, ada ruko-ruko kayak gini nih, ya, rumah-rumah kayak gini ya. Jadi inilah suasana yang masih asri persawahan. Ternyata kota Tasikmalaya ini terkenal dengan sawahnya, ya, masih ada sawah seperti perkotaan. Sawahnya masih luas-luas. Mudah-mudahan kedepannya pembangunan tetap jalan tetapi tidak merusak lumbung padi. Buat apa kita membangun tetapi beras mahal karena sawahnya, lahan sawahnya berkurang, lumbung padi berkurang, beras impor akhirnya mahal, kelaparan. Waduh. Benar nggak? Iya. Luas. Kalau harus memisahkan ke kabupaten, sampai hayang di air pemekaran. Pembangunan itu perlu, tapi pertanian itu juga perlu. Buat apa pembangunan? Kalau pertaniannya terbengkalai, kalau pertanian terbengkalai, pangan akan naik. Kalau pangan naik, buat apa kita membangun modern tapi makanan mahal? Kalau makanan mahal ya lebih baik sederhana tapi makanan murah-murah. Oke guys, kita jalan lagi. Come on.